Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman, saudara-saudara saya. Bahwa hari ini tanggal 3 Januari, tahun yang baru, kita punya semangat baru, harapan baru, cita-cita baru bahwa tahun 2022 kita harus bisa lebih baik, harus bisa lebih berprestasi. Ya, bisa lebih berprestasi dan lebih semangat dalam meraih cita, cinta, dan keinginan, cita-cita, harapan hidup. Hari ini saya pengen membahas sesuatu yang sangat menarik tentang marketing in politik, pemasaran politik. Ya. Bagi mahasiswa saya, teman-teman saya, ini pasti suaranya jelek, nggak pakai ini ya. Teman-teman saya, bahwa apa itu politik? Makro seperti apa itu politik? Politik adalah the art of life. Politik adalah seni kehidupan. Jadi politik itu adalah seni kehidupan. Panggungnya adalah dunia. Semua orang berpolitik. Jadi semua orang berpolitik. Seorang laki-laki pengen mencari Aisyah juga harus pakai politik dan strategi. Begitu juga. Sebentar lagi saya mau share screen tentang bagaimana itu marketing politik. Ya. Oke, jadi politik itu adalah seni kehidupan tadi ya. Jadi, politik itu siapa mendapatkan apa dengan apa, kapan begitu. Who get what, when, how. Jadi bagaimana seseorang itu mendapatkan kursi, kapan dan di mana. Konteksnya macam-macam begitu ya. Ada konteks ketua RT, pemilihan ketua RT, pemilihan ketua kelas, hingga pemilihan presiden. Yang dicari adalah kursi ya. Kampanye. Kampanye itu jualan sebenarnya, pemasaran. Jualan ide, jualan gagasan, jualan branding. Jadi bagi mahasiswa yang sudah belajar tentang produk, tentang branding, personal branding, tentang komunikasi pemasaran, sudah tidak asing lagi bahwa brand itu harus dikenalkan ke publik, ke masyarakat. Kalau tidak kenal, maka tidak sayang. Kalau tidak sayang, maka tidak cinta. Kalau tidak populer, pasti tidak dipilih. Jadi harus popularitas itu harus ada. Gitu. Setelah popularitas, kita terkenal, dikenal produk kita, kemungkinan dipilih itu ada. Kalau Anda takut, Pak, saya takut buat konten di YouTube karena saya takut populer. Itu sudah nggak manusia lagi. Semua orang sekarang beradu supaya populer. Mengapa populer? Karena populer nanti dikenal. Setelah dikenal dipilih begitu ya. Jadi pemasaran politik menurut Firmansyah tahun 2008 adalah paradigma dari konsep marketing politik. Jadi marketing politik diaplikasikan dalam seluruh proses sehingga ditawarkan ke publik sehingga nanti dia bisa terpilih begitu ya. Jadi marketing politik tidak hanya masalah spanduk, masalah kampanye, tetapi masalah lobby juga. Lobby itu nanti di sesi lain atau dia tadi yang sudah bagikan di grup itu ada PR, public relation politik. Jadi lobby itu ya bisik-bisik tapi dapat proyek begitu, lobby. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau nanti mahasiswa saya sudah lulus pengen jadi politisi, yaitu orang yang mengatur perjalanan negara, itu politician ya bahasa Inggrisnya. Itu
jangan gagal lah, jangan jadi politisi yang gagal. Kalau saudara menjadi politisi yang gagal, tidak terpilih, Anda bangkrut. Kalau sudah bangkrut, istri pun minta cerai, anak pun nggak mau bicara. Tapi kalau Anda sukses, politisi yang sukses terpilih, walaupun banyak hutang, tapi Anda masih dapat gaji, dapat proyek, Anda bisa melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Nah, supaya tidak gagal, Anda harus punya strategi. Jadi jangan sampai Anda tahu ujuk-ujuk lah. Kalau bahasa Jawanya itu tiba-tiba, bahasa Indonesianya ya, bahasa Jawanya ujuk-ujuk. Tahu-tahu Anda mencalon, tapi Anda tidak melakukan survei dulu. Seberapa kuat Ardiansah, Yusril, Muzakir, Alga, sama Alma, brand Anda di masyarakat Anda, di kecamatan Anda, di dapil pilihan Anda. Jangan ujuk-ujuk, harus ada survei dulu. Pasti Anda sudah kenal mahasiswa saya, teman-teman saya tentang segmentasi, strategi, sampai skor cut. Jadi tidak bisalah seluruh lapisan masyarakat itu suruh memilih kita semua, bisa, nggak bisa. Olgar di Masamba misalnya ya, seluruh kecamatan Masamba memilih Olgar nggak bisa. Karena beda-beda, beda umur, beda pilihan. Beda gender, beda preferensi. Begitu ya. Beda organisasi, beda pilihan. Jadi harus ada segmentasi khusus. Anda bidik, oh saya pengen segmentasi ibu-ibu. Mayoritas pemilih saya. Segmentasi saya pengen pemilih milenial, anak-anak SMA, pemilih pemula, hingga mahasiswa. Oh saya pengen segmentasi saya bapak-bapak misalnya, orang tua. Caranya beda-beda pendekatannya. Sampai skor cut ini untuk menilai. Jadi kalau di suatu dapat wilayah, misalnya di Alma, pengen jadi anggota dewan, harus ada hitung-hitungannya dulu. Oh, dari keluarga besar yang memilih sekian, saya punya budget sekian. Terus saya harus bikin spanduk sekian. Terakhir saya harus bikin amplop sama ada nama foto saya sekian. Dan ada isinya di sana, entah isinya sekedar apa ya, isinya visi dan misi, hingga lainnya. Begitu. Tadi segmentasi harus jelas, memilih yang mana begitu ya. Terus yang kedua tentang strategi dan taktik. Kalau Anda sudah populer, sudah dikenal, strategi Anda sudah jalankan baik lewat selat darat, lewat udara maupun lewat media sosial. Ada taktik terakhir. Ketika survei ternyata kalau untuk menjadi anggota dewan itu butuh 2.000 suara, Anda baru menurut survei jadi tim sukses, Bapak baru di 1.500 begitu. Kurang 500. Ini harus pakai taktik terakhir. Taktiknya macam-macam, yang penting tidak ketangkap menurut saya begitu ya. Nggak ketangkap KPU atau pengawas yang lain. Main aman. Nanti di lapangan Anda terjemahkan sendiri. Nah, saya ingatkan bahwa dalam pemilu itu ada dua kata, popularitas dan elektabilitas. Maksud saya dalam pemasaran politik itu ada dua kata yang harus diperhatikan, popularitas dan elektabilitas. Popularitas berpengaruh positif terhadap tingkat keterpilihan atau elektabilitas, election. Nah, tidak mungkinlah kalau Anda tidak populer dulu. Supaya dipilih ini ada caranya tadi, taktik tadi ya. Kalau kita sudah dilihat di apa itu, lihat ketika mau pilkada itu mesti banyak sembako berseliweran. Itu sebenarnya dari taktik jurus terakhir. Banyak serangan fajar. Tahu-tahu di depan rumah ada amplop kan begitu ya. Itu tidak boleh, tapi orang melakukan begitu di lapangan begitu. Nah, ketika kandidat lain begitu, Anda tidak melakukan juga akan susah juga begitu. Lagunya reggae begitu ya. Tadi ya, celeng degleng semua. Lagunya reggae, tahu-tahu Anda kosidahan yang nggak cocok kan begitu. Lagunya ngerok ya ngerok semua kan begitu. Ya, ikut ngerok juga. Itu jadi, tapi terlepas dari semua, kalau tadi kampanye sudah, populer branding sudah ya, segmentasi sudah,
Tapi Anda ingat bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan dalam demokrasi itu. Vox populi, vox Dei. Jadi yang dipilih rakyat itu mewakili suara Tuhan. Nah, bagi nanti Anda yang siap terjun ke politik, jangan lupakan pemilih saudara-saudara ya. Kalau Anda lupakan akan dihukum, tahun depan nggak terpilih lagi. Lebih baik Anda memperhatikan suara rakyat, insya Allah 5 tahun lagi, atau naik kelas jadi lurah. Setelah jadi lurah, 2 periode jadi anggota dewan, 2 periode jadi bupati, sampai jadi gubernur hingga presiden. Begitu. Anda harus banyak belajar banyak dari Pak Jokowi, jadi tukang kayu, jualan mebel, jadi wali kota, jadi gubernur dan presiden. Apakah Jokowi mengeluarkan uang? Iya, tapi lebih banyak dari uang sponsor. Jokowi tidak punya partai, tapi dia dilamar PDIP. Ya, terima kasih dari saya. Selamat pagi, semoga tahun 2022 kita lebih sukses, lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.